Good morning Maranatha. Selamat pagi para Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Hari ini izinkan saya untuk membawa sedikit firman Tuhan untuk kita renungkan sebagai inspirasi kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dengan tema membenci dosa, mengasihi pendosa. Sebelumnya, mari kita memohon berkat dan pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami napas kehidupan pada hari ini. Tuhan, kami rindu sebelum boleh kami melakukan segenap aktivitas kami, Tuhanlah kiranya yang berbicara kepada kami, Tuhanlah yang memperkenankan kehidupan kami, agar kami senantiasa Tuhan boleh berjalan di dalam perlindungan dan perkenanan-Mu. Tuhan, kami hanyalah manusia yang tidak sempurna. Di dalam keberdosaan kami mencari Engkau, berharap akan penghasilan-Mu, berharap akan kasih sayang-Mu. Karena Engkaulah Tuhan yang membentuk kami, dan Engkau juga yang akan menjemput kami kelak ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Jadilah inspirasi kami, jadilah kekuatan kami, sebelum kami boleh Tuhan memulai bahkan kegiatan kami, biarlah Engkau yang menyertai kami selalu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berterima kasih. Ayat emas kita pada hari ini terdapat di ayat 8 dari Lukas 19 yang berbunyi demikian. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakeus bisa berubah karena ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Panggilan dan karya Tuhan Yesus dalam hidup Zakeus menunjukkan bahwa ia mengasihi orang berdosa, walaupun ia membenci dosa-dosanya. Zakeus adalah seorang pemungut cukai, suatu pekerjaan yang digolongkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Pada waktu itu sama sebagai dengan orang-orang yang berdosa. Kita bisa lihat di dalam Lukas 5 ayat 30 dan Lukas 18 ayat 11. Pemungut cukai bekerja pada penjajah Romawi dan biasa memeras rakyat dengan pajak yang tinggi untuk memperkaya dirinya sendiri. Kendati pun demikian, Yesus tetap mengasihi Zakeus dan mau menyelamatkannya. Perjumpaan Zakeus dengan Tuhan Yesus membawanya pada suatu pengakuan dosa dan pembaruan hidup. Zakeus yang sebelumnya hanya tahu memperkaya diri dan tidak peduli kesusahan orang, kemudian diubahkan menjadi orang yang berani mengakui dosa, siap berubah, dan peduli kepada sesama. Zakeus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu yang menjadi ayat emas kita pada hari ini di ayat 18. Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 9 dengan 10. Kehendak mengalami perjumpaan dengan Tuhan dapat mengubahkan seseorang. Perjumpaan Tuhan bukanlah sekedar ritual agama, tetapi memahami kehendak Tuhan dalam keseharian. Refleksi yang dapat kita ambil pada hari ini adalah, apakah Anda rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, atau Anda sedang menjauh dari Tuhan? Pertanyaan mendalam yang harus kita renungkan pada hari ini adalah, bagaimana Anda mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Perubahan apa yang terjadi di dalam hidup Anda? Dengan demikian, itulah rema yang dapat kita kompilasi buat hari ini untuk menjadi inspirasi kita. Izinkan saya berdoa untuk kita semua untuk menutup renungan pada hari ini. Tuhan, terima kasih kalau Engkau masih berkenan membimbing kami, mendengarkan kami, manusia berdosa ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang sangat panjang sabar. Engkau tidak pernah memperhitungkan keberdosaan kami,
tetapi Engkau dengan senantiasa Tuhan datang dan memeluk kami di dalam keberdosaan kami. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih. Bahkan ketika kami masih memiliki pemikiran sebagai seterumu, Tuhan, Engkau hadir, Engkau memberkati kehidupan kami hari lepas hari dengan keluarga, dengan pendidikan, dengan segala berkat-berkat yang tidak dapat kami perhitungkan satu demi satu. Tuhan, ampuni di dalam keberdosaan kami ini, kami acap kali lalai menghargai bahwa setiap perjumpaan kami, Engkau sebenarnya sedang rindu Tuhan kepada kami. Jadi biarlah Tuhan di dalam ketidaksempurnaan kami membawa segenap teman-teman kami yang mungkin di dalam lemah tubuh, kami membawa setiap diri kami yang mungkin undur karena kekecewaan kami atas segala yang ingin kami capai tetapi kami tidak dapat mencapainya. Tuhan, kami juga berdoa ketika kami boleh undur diri, ketika kami boleh merasakan lemah, Tuhanlah yang menguatkan kami, Tuhanlah yang membalut kami di dalam kelemahan kami agar kami tidak terus Tuhan hidup di dalam dosa. Tuhan, koreksi kehidupan kami melalui suara-Mu yang lembut, tetap peluk kami Tuhan, tetap sertai kami di dalam langkah kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, kami percayakan Maranatha, mulai dari pimpinan rektor, ketua yayasan, para segenap struktural, dan orang-orang yang boleh terlibat menjadi dosen di dalamnya. Untuk para pekerja yang menyesuaikan waktu, untuk menyesuaikan pendidikan kami, untuk mahasiswa yang ada di dalam lingkungan kami. Tuhan, pegang kami semua, lindungi Maranatha di dalam nama-Mu, karena kami percaya Tuhan, keberadaan Maranatha hanya ada di dalam tangan-Mu. Kemuliaan-Mu ada di atas kami, ada di atas rumah kami Maranatha. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi: Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Demikian para sivitas akademika. Sampai bertemu lain kesempatan. Salam integrity, care, and excellence.